Masih bisa ditemukan ini ya? Iya, masih bisa ditemukan. Makanya ada satu senior dari Semoyang, namanya Mami Idham. Kebetulan masih menemukan satu pohon, sehingga dia budidaya di rumahnya ada. Itulah bibitnya ini. Itu berarti yang asli Lombok Timur ya? Iya. Hitungannya yang dari Pengge ada, kemudian dari Sumbawa, kemudian dari Sekotong juga ada. Tapi ini yang Lombok Timur berarti ya yang. Siapa kita? Kami Bonsai, kami PPBI. PPBI Lombok, kompak, 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 luar biasa. Halo sobat bonsai semua di seluruh Indonesia. Kali ini kita berada masih di Batu Nampar, tepatnya di Pak Yudi, tepatnya di Batu Nampar. Kebetulan ini beliau. Gimana kabar Pak Yudi? Alhamdulillah baik. Ini termasuk senior juga di sini teman-teman. Karena koleksinya kita lihat sudah banyak sekali. Selain di depan ini, juga bisa kita dapatkan di belakang teman-teman. Luar biasa sekali. Ini sudah berbonsai sejak kapan ini Pak Yudi? Di 6 tahun. 6 tahun ya. Lumayan lama. Kira-kira apa yang menginspirasi Pak Yudi untuk suka di bonsai ini Pak Yudi? Awalnya cuma suka bunga-bunga begitu kan. Lama-lama karena melihat keindahan pohon itu sendiri di teman-temannya. Kebetulan di Batu Nampar kan sudah banyak teman-teman yang suka bonsai. Sudah ada komunitas juga kan. Nah ini penggarapannya yang awalnya dulu digarap sendiri atau bagaimana Pak Yudi? Yang di sini? Digarap sama trainer. Trainer juga ya. Penggarapan yang berapa kali kalau? Nggak salah berapa kali? 3 kali. 3 kali ya. Oke teman-teman, kita mulai dari satu bahan mantap ya. Di belakang ini ada serut. Nah ini lumayan sudah kelihatan geraknya. Kemudian dari gerak dasar sendiri ini ada twinning ya, ada juga di bawah, tapi induknya ada 2 yang memang besar. Nah ini kalau ini sudah berapa lama pemeliharaannya Pak Ibu? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya. Mendongkel sendiri Pak Yudi. Mendongkel sendiri. Kebetulan di tempat sini juga memang masih banyak ya terdapat bahan serut sendiri. Nah ada yang nawar Pak ini? Ada ya. Terus berapa itu di budget harganya Pak Yudi? 2-3 jutaan ya kondisi saat ini. Tapi sekarang kan sudah kelihatan Pak Yudi ini dari pelepasan ranting ya sudah mulai kelihatan nih Pak Yudi. Mungkin sudah istimewa sekarang ya. Ini boleh tahun depan sudah bisa ikut kontes juga ini. Nah, gitu. Nah ini juga sudah di samping juga ada asem ya Pak Yudi. Ini asem. Ini dari biji apa atau dari dongkelan? Cangkokan ini ya. Nah kecenderungan orang Pak Yudi kalau mencangkok itu riskan hidupnya Pak Yudi. Ini Pak Yudi bisa subur ini. Ada resep enggak Pak Yudi? Tidak ada, cuma cangkok keluar akar tanam aja. Langsung tanam ya. Ya, saya juga pernah ada koleksi hasil cangkokan, tapi memang agak sensitif sih. Ya ada
penanganan yang memang kurang pas, jadi begitu pindah pot KO. Nah itu permasalahan yang sering. Tapi kalau yang memang dari biji memang identik tangguh Pak ya? Yang dari biji. Yang dongkel pernah ada hasil dongkelan nggak yang asam sendiri? Ada, tapi agak kurang ya. Susah bisa tumbuh lebih subur. Kadang-kadang kayak apa ya, kayak memberikan harapan gitu, ketika sudah subur, sudah kelihatan terobos banyak, mati. Kadang-kadang sering kejadian seperti itu. Agak sulit ya. Ini juga di depan ada serut juga teman-teman. Nah ini mantap ini teman-teman. Jadi dari bonggolnya bisa diperhatikan ya, ada ini twinning teman-teman. Nanti akan muncul ada 2 mahkota ya. Nah ini bisa lebih mantap lagi perkembangan perbonsaian di tempat Pak Yudi teman-teman. Di sebelah sana juga mungkin sudah termasuk ciri khas ya, ataupun memang Batu Nampar ini terkenal koleksi wahongnya pasti ada ya, setiap pembonsai ada wahongnya. Kebetulan di alam tersedia banyak sekali ya Batu Nampar. Ini masuk ke wahong gunung atau wahong gunung ya, karena ini juga sudah, kalau ini sudah berapa lama Pak Yudi? Baru ya? Mungkin tidak 1 tahun. Langsung disambung ya. Ini mungkin apa namanya, gerak awalnya ya. Ini kan pertama, kemudian pecahannya. Nah ini baru awal. Nah, ini lumayan ekstrim juga teman-teman. Ini ada keringan, langsung bisa menutupi mahkota di paling atas teman-teman. Bakalan background juga sudah ada. Nah ini semoga 2 tahun 3 tahun bisa maksimal Pak Yudi. Kalau ini pernah ada yang nawar-nawar Pak Yudi? Belum ya. Kalau seandainya ada yang nawar ini, kira-kira dilepas budget berapa Pak Yudi? Murah-murah aja ya. Kisaran berapa Pak Yudi? Mungkin bisa nanti teman-teman yang minat dengan bahan ini bisa langsung komen ya. 3 jutaan. Nah ini teman-teman dibanderol 3 juta oleh Pak Yudi. Silahkan ya, mungkin yang minat teman-teman di seluruh Indonesia bisa kirim-kirim juga ya. Jangan khawatir karena sekarang kan sudah gampang pengiriman, banyak apa namanya, jasa pengiriman ya, online. Nanti mungkin bisa lebih detail lagi. Baik teman-teman, kita akan memasuki hutan yang lebat, tapi ini hutan yang memang dipenuhi sama koleksi bahan bonsai teman-teman ya. Tadi itu di depan, sekarang di belakang ternyata kita bisa mendapatkan banyak sekali bahan pikes ya. Mari kita cek bahannya. Nah, ini satu ada iprik ya, iprik hitam ya. Ini kita tidak bisa ambil tampak depannya karena memang dipenuhi batang ya. Kalau ini bahan-bahan ini sudah berapa lama ada di sini Pak Yudi? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ada ya? Iya. Ada berapa bahan di sini Pak? Bisa berapa? Mungkin 50 bahan ya. Dan ini sengaja di ground seperti ini Pak Yudi. Iya. Kalau lama sama ya, mungkin 6 tahunan ada. Rata-rata di sini saya mulai mungkin 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Nah ini teman-teman, mungkin tapak depannya bisa ambil di sebelah sana ya. Ini sudah memang kelihatan mana perlenganannya ya, pecahan ya, lumayan oke untuk diprogram juga. Mungkin akar saja nanti yang butuh perlakuan khusus ya. Mungkin nanti ada arahan dari trainer barunya Pak Yudi. Nah teman-teman, mana lagi? Di sebelah sana sebenarnya kita susah menjangkau teman-teman, kita ambil mana yang simpel saja ya.
Ini juga tadi di sebelah sana ada sancang, teman-teman. Kita next ke sini. Nah, ini juga sengaja banyak serut ya, ada kimeng ya. Lumayan mulai. Iya. Tapi memang kita harus siap, Pak Yudi. Ya. Kita harus memang memulai karena lambat laun ini kita sudah susah mau berburu di mana, Pak Yudi. Jadi kita punya lahan sendiri, jadi kita bisa kembangkan, teman-teman. Betul. Iya. Dan ini juga ada yang di ground. Ada serut juga. Ini berapa lama ini, Pak Yudi? Di ground sekitar 1 tahun. 1 tahunan ya? Iya, di ground. Tapi di dongkel kurang lebih ya lama di pot. Lama di pot ya? Belum disentuh. Ini batangnya sudah sebesar ini, teman-teman. Ya. Ini sebenarnya sudah harus diseleksi ya, supaya nanti pecahan ini pondasi cabangnya sudah oke, tinggal dilanjutkan perantingan, teman-teman. Kita masih cari bahan-bahannya Pak Yudi yang ini rata semua di ember semua ya, Pak. Ember. Sebenarnya banyak yang potensi juga, teman-teman. Di ini termasuk iprik ya. Untuk bahan medium ini oke juga, Pak Yudi. Iya. Jadi kalau kita berbicara apa namanya pohon, jadi kita lebih gampang mengolah pohon yang medium ketimbang pohon besar yang memang kita harus pikirkan proporsi batangnya, Pak Yudi. Ya, betul. Tapi kalau ini kita bisa kembangkan sesuai cita-cita kita. Kita inginnya seperti apa, besarnya seperti apa. Ini bagus untuk di ground, jadi di ground ulang. Ya. Jadi sudah bisa kelihatan akar. Belum diperbaiki. Ya. Nah, kemudian di belakang ini juga, teman-teman. Kering ya. Nah, ini teman-teman, ini juga satu. Keren dari proses. Nah, dari depan tapi harus pakai sini ya. Ini tampak depan. Kenapa ini dijadikan depan? Karena dari tapak perakaran sini sudah kelihatan ya, gerak dasarnya. Nah, kemudian baru muncul pecahan 1, 2, dan ini mungkin bakal ia jadi as mahkotanya nanti. Nah, ini tinggal diatur ulang saja untuk bisa rapi lagi ditata akarnya. Ini amplas. Ini buat teman-teman yang cari bahan ya, bahan entah pikes ya, atau banyak lagi yang lainnya, mungkin bisa hubungi Pak Yudi ya. Nanti kita cantumkan nomor teleponnya. Karena ada iprik hitam, kemudian ada amplas, ada kimeng juga, lumayan banyak, teman-teman. Tinggal dipilih. Di belakang rumahnya ada banyak sekali bahan-bahan yang prospek. Mantap. Ini ada sensimbur juga yang baru. Ini yang asli Lombok? Ya. Dulu kan masa sungai, daerah sungai di sini di dekat sini. Masih bisa ditemukan ini ya? Ya, bisa ditemukan. Makanya ada satu senior dari Semoyang, Mami Daham, masih menemukan satu pohon hingga dia budidaya di rumahnya, dan itulah bibitnya ini. Itu berarti yang asli Lombok Timur ya? Hitungannya yang dari Pengge ada, kemudian dari Sumbawa, kemudian dari Sekotong juga ada. Tapi ini yang Lombok Timur berarti ya yang ini perlu penanganan ekstra juga, teman-teman, karena harus diperbaiki program akar dan batang, teman-teman. Oke, ada lagi.
keren dia tadi ini ya. Jangan itu ya. Iya, berarti belum hasil. Nah ini teman-teman, amplas juga lumayan oke untuk diprogram dengan standar ukuran yang masih bisa dikatakan ideal sekali ya, untuk bisa diprogram dari perakaran sendiri, bisa diatur. Kemudian pecahannya sudah mungkin oke. Dan ini udah 6 tahun ada Pak? Dari belum ya? Nah ini kelebihan dari jenis amplas sendiri, memang termasuk yang cepat ya pertumbuhannya. Ketika di los, di ground ya lumayan untuk kita arahkan kemana ya cepat gitu. Nah ini mungkin Pak Yudi nanti kalau mau nata lagi dari nol ya kan sudah ada trainer, arahannya seperti apa kan bisa lebih maksimal. Jadi bahannya, harga tidak lagi kita berbicara 1 juta ke bawah lah, mungkin sudah apa tuh lebih lah Pak Yudi. Karena itu tadi kita sudah susah akan cari bahan di alam. Bila perlu kita main cangkok, ground gitu. Nah, Baru dimulai. iya. Mungkin itu saja dulu teman-teman di tempatnya Pak Yudi. Kita ucapkan banyak terima kasih Pak Yudi, sukses selalu. Dan teman-teman yang penasaran dengan koleksinya Pak Yudi, silakan nanti bisa menghubungi Pak Yudi langsung ya teman-teman, nanti kita cek kuotanya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam bonsai kaki Rinjani.